Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi ke channel saya yang per bulan Maret 2022 ini ganti nama channelnya jadi Beniversal. Buat yang tertarik buat belajar Shopee buat pemula, saya juga ada janji buat bikin video ini buat teman-teman saya ada janji. Silakan disimak videonya. Di video ini saya akan bahas fokus cuma buat promo Shopee sama iklan Shopee, cuma dua itu aja. Untuk riset produk ada di video saya sebelumnya. Untuk riset keyword atau kata kunci nanti ada saya buatin lagi videonya. Riset keyword dan kata kunci itu lebih ke deskripsi produk, terus judul produk itu biar ketika orang cari nemu produk kita. Oke, fokus ke promo Shopee ya. Promo Shopee. Nah, masuk ke promosi saya. Di promosi saya ini ada dua, dari promo Shopee dan fitur promosi untuk promo toko kita. Jadi kalau yang event Shopee ini khusus emang dari Shopee nyiapin buat produk kita, buat toko kita. Tapi untuk fitur promosi toko ini itu emang dari toko kitanya sendiri. Saya akan jelasin yang pernah saya pakai dan sering saya pakai. Flash sale Shopee kalau misalnya pas ada ya, nggak selalu ada nih. Yang paling sering ada otomatis tiap minggu hampir pasti ada itu promo Shopee. Jadi ini penempatannya bakal beda-beda. Bahkan untuk yang iklan Shopee pun penempatannya akan beda. Jadi misalnya di Shopee beranda ya, di beranda ada kayak menu toolbar, kita sebut toolbar. Itu nanti misalnya nih promo apa nih, nah nominasi cuci gudang nih, Shopee cuci gudang, nanti ada kayak toolbar Shopee cuci gudang. Kalau kita udah ikut promosinya itu otomatis produk kita bakal masuk di situ. Kita klik kayak contoh ya, ini kayaknya saya udah ikut. Nah, kalau mau ikut biasanya di sini masukkan. Ini kan ubah dan tambah. Tinggal tambah produk, masukin diskonnya berapa, stoknya dibuat saya biasanya tak terbatas, stok promo tak terbatas, pembeliannya pun tak terbatas. Jadi berapapun orang beli bisa. Detail promonya juga dibaca nih di sini. Masuk nggak ke kriteria produk kalian? Misalnya kalian jualan produk marginnya tipis, terus di sini diskonnya besar, kira-kira kalian nggak profit ya nggak usah ikut promosi itu. Ngakalinnya teman-teman misalnya naikin harga produk terus di diskon, biasanya yang dilakukan ada di departemen store yang teman-teman bisa sering lihat lah, misalnya diskon 70% apa segala macam. Departemen store di Indonesia ada tulisan sale diskon, kan orang-orang lebih tertarik padahal harganya mungkin dinaikin dulu. Atau misalnya teman-teman margin produknya itu udah tebel, profitnya tebel lah per item itu di diskon tuh kalian tetap profit, ya udah. Ini untuk promo Shopee ya, untuk promo voucher. Jadi di Shopee itu ada promo Shopee untuk produknya, ada untuk voucher kita. Kalau kita misalnya punya voucher mau dipromoin di promo Shopee bisa. Nah, vouchernya di sini nih. Saya jelasin untuk fitur promosi di toko kita yang sering saya pakai itu. Pertama, voucher ikuti toko. Jadi kalau orang ikuti follow toko kita kasih potongan misalnya cuma 3.000, 2.000 atau berapa. Itu pinter-pinteran kalian aja lah. Chat broadcast ada 3 yang udah pernah beli atau follower kita. Terus pengingat pembelian itu biasanya orang-orang yang sering di toko kita atau orang-orang yang masukin ke keranjang. Yang pengingat penilaian ini kalau misalnya orang udah beli tapi belum kasih penilaian. Untuk chat broadcast udah ya. Yang paling sering saya pakai adalah promo toko dan flash sale toko saya. Kalau teman-teman tokonya belum ada gratis ongkir atau gratis ongkir ekstra segala macam, teman-teman pakai promo ongkir toko. Ini teman-teman sendiri yang nentuin. Misalnya pembelian berapa dapat potongan ongkir berapa. Nah, kalau
voucher toko saya ini beda sama promo Tokiro. Ini kepotongan produknya. Misalnya pembelian 200.000 dapat potongan 10.000. Nah, combo hemat itu bundling. Produk A sama produk B dibeli, ada potongan misalnya 10% atau 10.000. Itu biasanya potongannya persentase sama rupiah. Nah, tinggal pilih aja. Jaringan influencer saya belum pernah pakai untuk mitra afiliasi. Koin penjual juga belum pernah pakai. Worth it nggaknya nggak tahu, tapi saya nggak pakai. Terus untuk yang paling sering pakai promo toko sama flash sale toko saya. Kalau flash sale toko saya nanti di tokonya ada tulisan flash sale gitu lah. Kalau promo toko itu diskon yang kita atur sendiri. Jadi antara promo dari Shopee sama promo dari toko itu saling menutup. Misalnya promo dari Shopee tanggal 1 sampai 14 Maret. Nah, 15 sampai 25 tuh nggak ada. Nah, teman-teman bikin tuh di flash sale toko saya atau promo toko. Kalau promo toko bisa dibuat setiap hari. Kalau flash sale toko saya itu ada jeda 24 jam. Jadi misalnya kan nanti aja deh dipraktekin yang untuk flash sale. Nah, jadi ada jeda 24 jam untuk flash sale toko saya. Kalau promo toko bisa tiap hari, jadi bisa nutup untuk promo. Nah, kita cek ya promo toko ya. Kalau voucher apa segala macam teman-teman pasti bisa lah, itu gampang. Promo toko saya nih, ini lagi berjalan. Daripada mikir nih berapa tanggal berapa yang bolong-bolong, saya buat aja sebulan langsung untuk Maret ini. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu tentuin produknya, potongannya berapa. Setelah teman-teman buka ini bisa ubah ya. Agak lama biasanya kalau ini. Sambil nunggu ini ngegas flash sale toko saya ya. Flash sale toko saya misalnya contohnya nih, buat pilih slot waktu kan tanggal 13. Nah, pilihannya terserah teman-teman jamnya berapa. Masing-masing hari kadang beda jamnya. Ada yang tiap 3 jam, ada yang cuma sejam, malah 10 menit juga ada. Mungkin dari Shopee merasa itu primary time, orang-orang pada rame di situ jadi dibuat sebentar. Misalnya tanggal 13 nih jam 12 malam sampai jam 12 siang. Di tanggal 14-nya itu kita nggak bisa ngeplot ini karena di bawah 24 jam pasti, dan nggak bisa ngeplot ini karena ini masih ada angka 12-nya 24 jam, jadi harus lebih dari 24 jam. Kalau ada angka 13 sampai berapa itu bisa, sayangnya nggak ada di tanggal 14. Jadi paling cepat untuk bikin flash sale toko saya itu di jam 6 sore ini sampai jam 9. Misalnya kalau misalnya klik ini berarti kita jam 18 sampai 21. Nah, 21 mentok, harus di atas 21 untuk tanggal 15. Nah, kalau tanggal 15 nih nggak tahu, mungkin ini tanggal merah atau ada acara apa atau menurut Shopee ini lagi promo apa. Waktunya lihat tuh, ada yang cuma ini 7 jam, 3 jam. Ada yang cuma 10 menit nih, cuma 10 menit. 10 menit tuh. Yang menurut Shopee ini mungkin primary time, kalau orang lagi ramai di sini mungkin dia lagi ada event apa. Di atas jam 21. Nah, ini 21 berarti nggak bisa nih. Di tanggal 15 kita nggak bisa. Berarti harus lompat ke 16. 16 terserah, jamnya bisa semua karena udah di atas 21 dari tanggal 15 jam 21. Nah, waktu-waktu ini teman-teman juga harus tentuin gimana di hari apa yang rame. Nah, jangan sampai hari itu bolong. Atur ya teman-teman ya, itu yang dimaksud harus lebih dari 24 jam untuk flash sale toko saya. Nah, balik lagi ke rincian promo toko. Rincian promo toko biasa tambahin produk, di diskon berapa dari teman-teman, stok masukinnya berapa, stok promosi juga. Kalau saya biasanya dibuat tidak ada batas pembeliannya juga ada batas, bebas, terserah mau beli berapa. Atur diskonnya, ini harga awal, ini harga akhir. Udah, tinggal konfirmasi. Waktunya atur, nah di waktu ini yang bakal aktif. Saya buat sebulan langsung, jadi nggak usah mikir bolong-bolong ini tanggal berapa, udah langsung aja lah sekalian.
oke, promo dan fitur promosi untuk toko kita sendiri udah ya. Fokus ke iklan sekarang. Iklan, nah ini di sini nih, misalnya biaya 100.000 terjual dua, padahal hari ini lebih dari itu, mungkin 10 kali lipatnya atau berapa, nggak ngitung. Kalau teman-teman mau detail angka itu, teman-teman bisa klik di bisnis saya. Itu kelihatan penjual hari ini berapa sampai jam segini berapa. Ini saya nggak klik ya karena ada angka angka rupiah. Lah di sini kenapa dua padahal mungkin terjual mungkin lebih dari 10 kali lipat? Karena ini kan kalau nggak salah ke recordnya itu, ini kan dari iklan ya, jadi ada kalau di Shopee itu ada tulisan ads atau iklan kalau misalnya bahasa Indonesia. Itu kalau klik terus beli itu bakal ke record di sini. Tapi mungkin kalau klik, antar dulu lah, balik lagi terus ingat dia toko kita, masuk ke toko kita terus beli, nah, itu bakal ke record tapi nggak di sini, di bisnis saya tadi. Jadi kalau mau teman-teman nulis keuangan, jangan salah, jangan cuma di sini nih, nanti hitungannya minus atau bahkan teman-teman ngerasa iklannya nggak worth it, padahal penjualan lebih dari itu gitu kan. Jadi harus di bisnis saya misalnya berapa yang terjual, omsetnya berapa, terus dikurangin biaya iklan, marginnya. Jadi mungkin misalnya iklan nggak langsung beli begitu kliknya tuh, nggak langsung beli, mungkin nge-back dulu, ngelihat ke toko kita, lihat-lihat produk lain, kebeli. Jadi jangan nanti dikira iklannya jelek, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau mau buat iklan itu ada dua, iklan pencarian dan iklan produk serupa. Iklan pencarian itu kalau misalnya keyword, teman-teman nulis keyword atau kata kunci misalnya baju batik, nah itu nanti masuk. Kalau misalnya kita ada judul baju batik atau pakai keyword baju batik, itu bakal nongol. Iklan produk serupa kalau misalnya teman-teman lihat produk, nah di bawahnya tuh ada produk yang serupa, harganya hampir sama atau kualitasnya hampir sama, yang mirip-mirip, bahkan fotonya sama. Nah itu di bawah produk yang kita lihat. Nah, teman-teman sambil lihat Shopee juga nggak apa-apa. Yang paling sering saya pakai itu iklan pencarian. Dari beberapa kali testing, iklan produk serupa itu sedikit lebih mahal malah, dan juga konversi untuk closing penjualannya itu sedikit. Jadi saya biasanya testing awal aja sih untuk produk baru atau foto baru, itu saya testing iklan dulu, tapi biasanya jelek hasilnya saya matiin, tapi yang iklan pencarian tetap on. Oke, yang paling maksimal aja ya, ada tulisan populer juga nih, iklan pencarian. Ada dua jenis dalam iklan, mau pencarian mau produk serupa, itu mau manual atau otomatis. Kalau otomatis kita nggak perlu nentuin keyword atau kata kunci. Kalau manual itu kita nentuin sendiri. Tingkat ngegasnya itu lebih ngegas manual kalau mau testing cepet-cepetan. Tapi kalau aman, cari winning pelan-pelan, atau winning fotonya atau winning produknya, teman-teman itu lebih baik otomatis. Biasanya saya awal-awal otomatis. Tipe promosinya produk atau toko, terserah. Kalau saya biasanya produk, jadi fokus langsung ke penjualan produk, nggak masuk engagement traffic toko, nggak. Modal sama periode ini teman-teman tentuin menurut kemampuan masing-masing ya. Misalnya tentukan modal itu biasanya per hari, misalnya 25.000 per hari, nggak ada minimalnya, nggak tahu berapa, tapi anggap aja 25.000 per hari lah. Saya paling kecil dulu pas ngawalin 25.000 per hari, tapi sekarang tanpa batas saya udah. Saldo iklan juga bisa dibuat otomatis, nambah kalau misalnya habis, nambah itu otomatis sendiri. Waktunya mending tanpa batas waktu, jadi nggak pernah berhenti jalan terus. Kalau ini ada waktunya ya, nyesuaiin budget teman-teman aja. Kalau dari Shopee, nggak cuma Shopee, dari beberapa marketplace lain itu minimal iklan jalan tuh 7 hari baru kita tahu bagus enggaknya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman udah 2 hari, 3 hari ya, anggaplah itu udah kelihatan timpang banget mana yang paling bagus atau ada yang paling jelek, matiin aja yang jelek. Kalau iklannya itu kan ada dua, otomatis sama manual. Kalau
otomatis kita bisa langsung upload beberapa banyak produk, bisa langsung banyak produk bisa. Ini otomatis langsung aktifkan iklan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau manual nentuin kata kunci, itu wajib satu nih, pilih otomatis satu ya. Kita masukin dua nih, dua, dia otomatis bakal on karena cuma boleh satu kalau manual. Nih coba ya. Nah, terus tambah rekomendasi atau pencarian. Kalau nggak, buat apa kalian bikin manual? Cari yang pencariannya banyak, harganya murah. Misalnya ini kan baju muslim anak, baju anak laki-laki. Nah, ini kalian tentuin aja, testing aja. Nanti ada kok di kolom produknya. Di bisnis saya itu ada kata kunci yang paling sering diklik. Udah tinggal aktifkan iklan. Terus tulis ada, kalau udah klik ini saya nggak aktifin ya karena itu ada produknya tadi. Misalnya klik aktifkan iklan, nanti ada pilihan iklan produk serupa mau dinyalain juga nggak, intinya kayak gitu, kata-katanya lupa. Kalian pilih tidak aja, nggak usah. Oke, untuk iklan kurang lebih kayak gitu. Untuk keyword nanti kita bikin di video selanjutnya, tapi keywordnya sebenarnya bukan cuma untuk keyword dari kata kunci iklan ya, tapi bisa teman-teman bisa masukin ke deskripsi produk, ke judul produk, jadi lebih sering dicari. Oke, untuk promosi saya sama iklan Shopee itu teman-teman kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung ada apa, teman-teman bisa kasih di kolom komentar, saya akan balas satu-satu nanti. Semoga tokonya cepet rame, maksimalin optimasi untuk promosi saya dari event Shopee atau fitur-fitur toko yang bisa dipakai, itu maksimalin. Teman-teman yang terima kasih udah nyimak videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau ada yang bingung-bingung silahkan tanya di komen. Oke, makasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.